Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di sini, masih di channel Bocah Angon. Ya, beberapa hari lalu ada pertanyaan dari sedulur kita terkait tentang mustika merah delima. Sekarang coba mari kita ulas bersama-sama. Namun sebelum itu saya mohon kepada sedulur-sedulur semuanya agar jangan di skip videonya supaya tidak gagal paham. Konon katanya mustika merah delima atau lebih dikenal dengan sebutan batu mustika merah delima merupakan benda gaib yang memiliki energi spiritual gaib tingkat tinggi. Selain memiliki energi spiritual tingkat tinggi, keberadaannya diyakini sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun silam. Untuk mendapatkan benda bertuah ini tidaklah mudah. Dikatakan juga bahwa orang yang bisa menemukan atau mendapatkan merah delima hanya orang-orang tertentu saja, yang mana ia harus memiliki kekuatan spiritual dan ilmu kebatinan tingkat tinggi dalam dirinya. Dan selain itu, orang tersebut juga harus memiliki hati yang bersih. Dan ada beberapa orang meyakini bahwa mustika merah delima ini memiliki daya kekuatan gaib untuk keperluan berbagai hajat. Misalnya sebagai perlindungan, kerezekian, kekuatan, kewibawaan, keberuntungan, penyembuhan, dan pengasihan. Sekarang saya akan mencoba untuk mengulasnya menurut apa yang saya ketahui dan saya yakini. Mustika merah delima sebenarnya sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir, dan kita tinggal mendayagunakan saja. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia secara lengkap dan sempurna. Mustika adalah sebuah lambang kehormatan atau kemuliaan. Merah adalah semangat atau niat yang kuat, dan delima adalah kepanjangan dari delengen limang waktu, yang artinya lihatlah 5 waktu. 5 waktu ini adalah sholat dalam agama Islam. Jadi tak perlu heran dengan keampuhan atau keistimewaan mustika merah delima ini, karena orang yang menegakkan sholat itu menghadapkan hati dan jiwanya kepada Tuhan dengan khusyuk, ikhlas, dan kesadaran hati, baik itu dengan berzikir atau memuji. Jadi Tuhan pasti akan memberi perlindungan kepada makhluknya. Perlindungan ini mencakup secara keseluruhan. Misalnya, perlindungan dari orang yang ingin mencelakakan kita, perlindungan dari benda tajam atau kebal. Dan kebal ini jangan diartikan tidak mempan terhadap benda tajam, karena bagi saya yang dinamakan kebal itu Tuhan menyelamatkan diri kita dari berbagai benda tajam dengan banyak cara agar kita tidak terluka. Misalnya, kita mau ditikam senjata tajam, ternyata meleset dan gagal. Saya juga mempunyai pengalaman. Waktu itu saya hampir kejatuhan benda tajam, dan secara tidak sengaja saya pakai jaket tebal. Pada akhirnya benda tajam yang jatuh hanya mengenai jaket saya dan tidak sampai tembus ke kulit. Jadi seperti itulah singkat ceritanya, dan masih banyak lagi contohnya. Tapi yang pada intinya adalah kita diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan dengan selalu menegakkan sholat. Yang kedua adalah terkait kerezekian. Dengan menegakkan sholat dan berusaha tanpa henti, Tuhan juga akan memudahkan kita untuk mendapatkan rezeki yang halal serta dicukupkan dalam segala kebutuhan kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kekuatan. Orang yang istiqomah dalam menegakkan sholat, hatinya akan selalu tenang dan tentram. Hati yang tenang dan tentram adalah sumber kekuatan. Hal seberat apapun akan terasa ringan jika kita kerjakan dengan hati sukacita. Inilah hakikat dari tenaga dalam.
Yang keempat adalah kewibawaan. Wibawa ini bisa dibentuk dan diperoleh dari kebiasaan. Orang yang selalu menegakkan sholat pastinya mempunyai kebiasaan positif. Misalnya menjaga penampilan, pandai menjaga sikap, tetap tenang saat berada pada situasi yang kritis, terus belajar agar memiliki wawasan yang luas, percaya diri, dan lain sebagainya. Contoh kebiasaan itulah yang secara otomatis akan menjadikan seseorang terlihat wibawa. Oke, yang kelima adalah keberuntungan. Dalam filosofi Jawa ada sebuah kalimat, sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada, yang artinya seberapa beruntungnya seseorang, masih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada. Orang yang menegakkan sholat akan selalu ingat kepada Tuhannya dan selalu waspada terhadap dirinya. Jadi barang siapa yang selalu ingat pada Tuhannya, niscaya orang itu akan selalu menemukan keberuntungan. Yang keenam adalah penyembuhan. Bagi saya, jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Segala penyakit sumbernya adalah hati yang tidak pernah tenang. Hati yang tidak pernah tenang ini sama saja dengan hati yang sakit. Maka dari itu, Wali Songo menciptakan tembang Tombo Ati, yang tujuannya adalah penyembuhan hati dari segala penyakit hati, agar hatinya pulih kembali tenang dan tentram. Bukankah darah tinggi salah satunya disebabkan dari pikiran yang tegang dan hati yang tidak tenang? Coba kita renungkan. Dan yang terakhir adalah pengasihan. Orang yang selalu menegakkan sholat ini sifatnya adalah pengasih dan penyayang. Untuk itu, orang tersebut pastinya mampu melayani manusia dengan setulus hatinya, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungannya. Pastinya orang di sekitarnya akan merasa senang dengannya. Bukankah begitu? Dari uraian makna mustika merah delima, bisa kita ambil ajaran emasnya. Ternyata Tuhan memang benar maha adil dan maha bijaksana. Untuk mendapatkan mustika merah delima ternyata tidak harus memiliki kekuatan spiritual, tidak harus memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi. Akan tetapi cukup mempunyai tekad yang kuat, menata hatinya untuk menegakkan sholat. Dan ini bisa dilakukan oleh semua manusia. Semoga kita termasuk bagian orang yang beruntung yang mendapatkan mustika merah delima tersebut. Dan semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.